welcome back to our YouTube channel di Sam and Sa TV. Thank you yang udah mungkin denger episode kita sampai kali ini nih, yang udah dengerin dari episode 1 mungkin. Thank you udah juga kirim topik untuk kita bahas. Karena hari ini kita mau bahas menarik sesuai requestan kalian. Kalau ini purely dia gak cerita-cerita, dia cuma request gitu. Oke. Cuma request ya? Request topik doang. Dan ini singkat, jelas dan padat topiknya apa gitu. Oke, jadi dia bilang, Ci mau dong bahas topik ini di Sam Sa TV, barangkali bisa. Nah bisa banget. Bisa. Justru please send banyak-banyaknya biar kita jadi ada konten ya. Dan jadi topik yang pertama adalah thoughts on hubungan yang kurang disetujui parents. Nah, terus yang kedua, thoughts on balikan sama mantan tuh oke gak sih? Sekian, thank you and sukses terus ya. Terima kasih sebelumnya. Nah, kita mungkin bahas yang pertama dulu ya, yang dia bilang ngobrolin dong tentang hubungan yang kurang disetujui parents gitu. Hubungan yang serius yang kurang disetujui oleh orang tua. Iya, berarti kan udah dibawa nih ya, udah bukan cuma pacaran yang awal-awal. Sudah saling kenal. Sudah saling kenal. Sudah tahu lah. Terus kurang disetujui. Iya. Dan kalau menurut kamu, kamu pernah nggak ngalamin itu hubungan yang mungkin pernah kurang disetujuin sama orang tua? Dan itu how did you make you feel as a man waktu itu kan? Berarti bahwa ini saya ngalah karena saya berpikir kalau sudah orang tuanya kurang menyetujui, berarti memang perlu ada yang diperbaiki dulu. Yang mungkin yang pertama, atau mungkin perbedaan yang tidak bisa dipungkiri lagi. Ya, kita nggak ngomong apa itu ya. Setiap orang punya masalahnya sendiri. Tapi kalau udah nggak setuju ya refleksi dulu. Apa ya itu emang dari kita, atau mungkin emang benar-benar sudah nggak ada solusinya. Yeah. Tapi kalau waktu itu sih saya lebih cenderung ya sudah, orang tua tuh pasti mengharapkan yang terbaik untuk anaknya, dan bisa melihat mana yang kiranya baik untuk anaknya. Saya sih percaya itu. Yeah. Apalagi orang tua cewek ya. Kalau saya sebagai cowok, andai kata punya anak cewek, ya tentu mengharapkan yang terbaik dong untuk anak gadis. Ya sebaliknya waktu itu saya mikirnya juga sama. Oh ya berarti kalau orang tuanya kurang setuju dengan hubungan kita, ya mungkin kita perbaiki dulu, break dulu, atau ya sudahi saja gitu. Introspeksi dulu ya. Iya, daripada wasting time ya sudah kita move on. Ya memang gak setujui. Kalau saya waktu itu tuh, ada yang mau memperjuangkannya lagi, ada juga yang bersikukuh untuk oke, kita apa nih yang salah nih gitu. Dan akhirnya disetujui. Good for them. Tapi kalau dari pengalaman saya sih waktu itu ya saya mundur. Karena ya sudah, kalau gak setuju. Iya. Waktu itu dari sisi kamu berarti juga orang tua nggak setuju kan, si mami nggak setuju. Iya. Tapi ya kalau dari aku juga waktu itu, karena kalau aku kan you're the first man nih aku bawa kan ke papi gitu. Tapi ya sebelumnya juga kalau aku especially ya, mungkin kalau kamu kan juga lebih berat kan dari suara ibu kan. Kalau aku dan itu sebaliknya tadi. Kalau misalnya saya membawa gadis dulu dan ibu saya mungkin kurang berkenan atau apa yang mengganjal, ya saya tanya dulu. Dan sebisa mungkin saya dengerin ya, karena ya people say surga di bawah telapak kaki ibu ya. Bener. Apalagi kan saya dari Jogja yang memang menghormati sekali namanya peran ibu, apalagi sosok ibu gitu. Jadi ya dengerin. Karena insting ibu kuat. Iya, betul. Iya, jadi ya mungkin ada benarnya. Naluri wanitanya ya, untuk ngelihat sesama wanita yang mau dibawa kan. Jadi intinya dari thoughts on hubungan yang kurang disetujui parents ini, sebisa mungkin dengerin, karena orang tua tuh nggak akan bermaksud buruk sih ke anak-anaknya, pasti dia mengharapkan yang terbaik. Iya, amin, benar sih. Ini fun fact nih, aku nggak tahu ya pernah cerita sama kamu apa, atau kamu masih ingat apa enggak. Jadi waktu itu kita sempat pergi hiking nih, aku sama kamu terus sama teman-teman. Terus pas kamu kayaknya mungkin waktu itu lagi di toilet atau apa. Waktu itu statusnya kita masih udah tunangan. Tapi lagi persiapan pernikahan lah gitu. Terus ada teman kita yang orang Jogja juga, ngomongin gitu. Nah, yang cowok, terus dia nanya, kamu udah pernah ketemu ibunya Sam belum gitu kan? Dia nanya, oh udah gitu. Terus gimana? Nyambung nggak? Maksudnya ya hubungannya gimana? Oh iya, aku malah
surprisingly banyak yang mirip kan aku sama mami kamu kan, kayak kita sama istilahnya macan lah gitu kan, yang penyuka macan dari penyuka hal-hal kecilnya, dan bikin kayak oh jodoh tuh ternyata bukan cuma jodoh secara pasangan ya, tapi secara orang tua tuh kok juga lucu gitu. Yang lucu di kasus kita banyak kayaknya kayak udah jodoh gitu kan. Aku ketemu mami jadi langsung bahasanya sama lah gitu, jadi nyambungnya cepat. Aku cerita itu ke dia, terus dia bilang oh now I see why Sam ngelamar kamu cepet gitu. Terus aku bilang, oh kenapa gitu? Karena Sam orang Jogja kan, Jogja itu berat di restu ibu, dia bilang gitu. Makanya kalau sekali kamu udah dapet restu ibunya, udah you get his heart gitu. Ya, masing-masing kultur punya ini ya, punya cara pandang berbeda. Betul. Tapi intinya sih kurang lebih sama ya. Orang tua tuh mengharapkan yang terbaik. Yeah. Percaya deh orang tua mengharapkan yang terbaik. Betul. Tapi kalau memang ada yang bisa diperbaiki dan diperjuangkan ya kenapa enggak? Kenapa enggak? Itu challenge buat kalian berdua. Kalau memang kurang disetujui, gimana caranya sebisa mungkin, sebaik mungkin berjuang untuk supaya disetujui. Mungkin dari yang cowok lebih be better, dan atau mungkin dari yang cewek juga narik hati orang tuanya gimana be better. Dan kalau disetujui bagus, kalau enggak ya monggo dibicarakan lagi berdua. Mau dibawa ke mana? Gitu. Iya sih, karena walaupun kalau kita mungkin disetujui, tapi ada juga pasangan yang sempet tadinya awalnya nggak disetujui, banyak kok. Akhirnya berusaha dan dapat restu ya pada akhirnya, dan bisa married dan happy gitu. Jadi ya kalau misalnya kurang disetujui di awal, tergantung effortnya kalian berdua. Gitu. Again, ini konteksnya married ya. Iya. Married itu berarti menikahi keluarganya juga, enggak cuma menikahi orangnya, ini juga menikahi keluarganya juga. Ya, kalau kita ngomong pacaran, it doesn't matter. Boleh dengerin hak kalian. Kalau kalian memang mendengarkan orang tua bagus, kalau enggak ya resiko ditanggung kalian sendiri. Cuman kalau konteks ya udah married, ya kalian harus pertimbangkan dari sisi keluarganya juga, keluarga pasangan, karena akan lebih banyak berhubungan dengan keluarga pasangan dan sebaliknya gitu. Jadi mertua yang tadinya om jadi mertua, tadinya tante jadi mami. Betul, gitu kan. Iya betul. Itu pengaruh banget. Bener. Dan itu kenapa pentingnya restu dari orang tua, apalagi di kebudayaan kita ya, yang ketimuran ya. Betul. Dan ini hubungan orang tua kita yang keluarga baru itu kan one day jadi grandparents dari anak-anak kita ya, kalau misalnya udah konteksnya menikah gitu. Kalau kamu sama misalnya grandparentsnya mertua nggak mungkin kurang akur atau apa, banyak kok kasusnya kayak gitu, even the married pun masih bermasalah. Doesn't mean it cannot, enggak, it still can work, the marriage still can work. Cuma memang akhirnya jadi lebih berat gitu kan. Dan ini tergantung pasangannya nih, gimana ini challenge. Iya betul. Sebenarnya ini challenge, gimana caranya bisa mendekatkan dua keluarga yang berbeda, mungkin secara kultur, secara kebudayaan, atau secara sikap, atau gimana caranya menyatukan. Intinya dari pernikahan itu kan menyatukan dua keluarga juga, nggak cuman dua insan. Nah itu. Iya, dua keluarga. Jadi kalau thoughts on hubungan yang kurang disetujui parents dalam konteks married, itu penting banget. Dan kita percaya don't get married until dapat restu ya. Iya, kalau kita sih ya. Karena ya memang ya kalaupun awalnya nggak direstui, you can work on that itu untuk dapat restunya. Tapi kalau udah setuju, gas silahkan. Justru jangan tunda lagi. Jadi tanda kan, oke lah, let's go, udah dapat restu ya udah bagus. Dan bagian cowok, gas langsung aja. Langsung put a ring on it. Tapi ya ini sih menarik, karena kalau misalnya dari sisi cowok aja juga restu orang tua berat banget, dari sisi cewek lebih lagi tuh, karena kita kan dilepaskan kan. Dan cewek lebih rumit mungkin. Mungkin kayak ke keluarga itu lebih ini dan lebih ke feeling kan. Mungkin kok calon mertuaku kok mungkin menemukan something, apalagi kalau pacarannya lama, mungkin kan kenalnya udah lama gitu. Ya, work on it. Oke. Nah, itu tadi menarik ya, kita udah bahas yang thoughts on hubungan yang kurang disetujui sama parents. Nah, kan dari pertanyaan ada 2, yang kita lanjut untuk bahas yang kedua nih. Ini menurut aku juga gak kalah menariknya, dan pengen denger dari sisi kamu juga nih. Thoughts on balikan sama mantan tuh oke gak sih? Nah, kalau ini seru nih. Menurut kamu gimana? Balikan dengan mantan ya. Balikan dengan mantan itu sesuatu yang manis-manis pahit ini. Ya manis sih kalau balikan, tapi ada pahitnya juga. Iya, karena pasti ada salah satu reason kenapa broke up in the first place kan. Iya, why you broke up in the first place kalau memang balikan gitu. Tapi ya itu hak
hak dari masing-masing pasangan dong. Iya. Mau balikan mau enggak, terserah mereka. Kalau mereka merasa bisa membangun lagi dari awal, melanjutkan lagi yang sudah broke, ya silakan. Tapi yang paling penting maaf ya. Pertama maaf. Iya. Dimaafin dulu kalau emang mau balikan ya. Ini kita bicara kalau konteks mau balikan. Iya. Maaf. Ya sudah dimaafin dulu. Yang kedua ya harus numbuhin rasa percaya. Percaya lagi dulu, kenapa mungkin something happen. Iya. Ya kita nggak mau sebut ya, banyak hal yang bisa kemungkinan terjadi kenapa itu putus. Percaya. Yang ketiga ya beri waktu ya. Kayak beri waktu tuh penting ya. Karena ya kalau misalnya Jangan komunikasi dulu, saling berpikir dong, saling menenangkan. Iya. Tujuannya tuh untuk menenangkan emosi atau menenangkan amarah yang mungkin sempat timbul akibat konflik. Nah itu. kalau misalnya dia masih bawa baggage dari masa lalu, terus aku ingat kamu kan dulu gini, makanya kita putus gitu kan. Iya. Itu kan yang makanya yang kita nggak pengen kejadian ya. Jangan diungkit. Iya, jangan diungkit. Maaf. Iya. Nah, itu berhubungan dengan maaf tadi. Betul. Maafin dulu. Kalau nggak bisa maafin, nanti diungkit terus. Iya. Nanti jadi masalah lagi. Iya. Nanti jadi konflik lagi. Nggak akan selesai-selesai, putus lagi. Terus jadinya circle-nya block unblock gitu kan. Kalau di WhatsApp. Jadinya apa itu? Toxic, iya betul. Nah itu apalagi kalau dari sisi cewek ya, kita tuh kan lebih pengingat. Terus jadi sometimes mendem. Lebih mendendam. Dia udah tahu dia. Lebih dendam. Dia kita mungkin pas lagi emosi nggak langsung wah gitu, nggak mungkin nggak langsung keluar semua. Ada mungkin yang cuma nangis atau mungkin cuma diem. Tapi ingat kamu kan dulu kayak gini, terus jadi pahit kadang bisa, makanya itu. Kamu kalau nangis gimana? Aku tanyainnya. Kalau kamu nanya gimana kalau aku tiba-tiba nangis diem gitu kan? Oh iya, yang biasanya tuh kenapa menangis? Iya, kenapa menangis nih? Orang kan sayang nangis, kenapa? Dia kalau cuma buka pintu, kenapa menangis? Gitu. Ini kan kita kurang tahu ya. Iya. Kita kurang tahu kenapa gitu kan. Pasti nanya, cowok kan maybe dumb as. Iya, tapi Ya kita nggak tahu kok tahu-tahu menangis kan. Cewek kan kita nggak tahu. makhluk emosional Iya, gitu. moodnya swing. Iya. Dan makanya kalau misalnya baggage-nya belum kelar dari masa lalunya, berarti relationship-nya juga jadi banyak kan. Exactly. Pahit, luka, ups and down. Bagus kalau kita kemarin mungkin kurang komunikasi, kurang pembelajarannya dibawa ke hubungan selanjutnya dibenerin. That can work. Jadi kan second chance kan. Dan ya someone yang right for you ya sometimes the first Ini deserve. lebih sulit daripada the first chance. Iya, Karena second chance tuh sudah ada kepahitan sebelumnya Iya. yang we don't know what. Tapi yang jelas jauh lebih susah Iya. untuk membangun lagi dari awal setelah perjuangannya lebih berat. Iya. Ya. Benar. Jadi maafin dulu, terus percaya ya tadi, percaya, terus kalau udah jangan diungkit ya. Iya, betul. Terus baru nanti kita lanjut ke menyelesaikan konflik yang sebelumnya ada. Iya. Kalau memang perlu diselesaikan. Karena kalau nggak selesai, sometimes bikin jadi konflik yang lebih berkepanjangan lagi. Nambah ya. Nambah. Iya, benar. Dan ya itu yang tadi kamu bilang maaf itu menurut aku poinnya paling penting. Karena memaafkan sama melupakan kan beda tuh. Iya. Nah, Ini dalam konteks balikan. balikan ya. Kalau memang belum bisa lupa, apalagi kalau cewek gitu belum bisa lupa sama mungkin sakitnya sama itunya, nggak apa-apa gitu. Karena memang it takes time to forget. Tapi yang penting itu forgive-nya makanya tadi harus jangan ada. komunikasi dulu. Iya. Kalau memang perlu meredakan emosi, amarah, ya jangan komunikasi dulu. Mau saling ngeblok ya sudahlah, blok dulu. Tapi Betul. nanti kalau mulai ada komunikasi lagi, ya kita nggak tahu kan. Iya. Ya, tapi juga harus sabar. Nah ini sabar nih, sabar juga penting nih. Banyak yang udah nafsu aja langsung balikan. Sabar itu kuncinya dari memaafkan, membangun rasa percaya, meredakan emosi, itu semua perlu kesabaran. Iya. Nah setelah nanti kita bersabar, ya mungkin lebih tenang, Iya. membicarakannya. Oh yang lalu itu seperti ini loh, yang perlu kita perbaiki itu ini loh. Iya. Ya mungkin. Tapi itu kalau mau balikan, Iya. dan itu haknya Betul. masing-masing.
Dan ini mungkin aku juga mau highlight, kalau mau balikan sama mantan, kalau memang ternyata ada yang ini ya, dia melihat oh bagusnya memang seperti itu karena mungkin ya kemarin mungkin lagi emosi sesaat atau mungkin cuma lagi ego sesaat, ya udah gitu terserah mau balik. Tapi yang penting menurut aku jangan balikan sama mantan cuma karena kamu takut kesepian. Kembali lama bersemi cinta. Apa itu? Cinta lama bersemi kembali. Oh, apa itu namanya bahasa dulu CLBK. Nah, itu. KBCL. CL. Oh, dibalik-balik. CLBK. Tapi kan intinya sama. Sama ya. Dan nggak selalu balikan tuh sesuatu yang buruk. Iya, betul. Bisa jadi hubungannya jadi lebih kuat. Iya. Karena belajar kan. Karena belajar. Mungkin lebih strong ya dari yang sebelumnya. Iya, Oh, betul. ya sudah. Tapi ya itu kalau misalnya kita memang putusnya sesuatu yang fondasi ya, mungkin tentang value atau memang udah ya itu yang kita sering bahas, don't lower your standard ya, karena kamu lonely udahlah yang penting gue balikan sama mantan aja gitu. Nah itu yang benar. jangan. Nggak apa-apa kalau misalnya cuma karena lagi emosi saat balikan kan kamu memang kemarin salah emosionalnya. Tapi kan kalau misalnya sebenarnya udah ngelakuin sesuatu yang udah mungkin ngelawatin batas atau kamu mungkin yang kemarin sempat melakukan. Ada beberapa hal yang memang kalau balikan tuh malah memperburuk. Iya betul. Kalau udah berbeda prinsip, atau lagi ada norma-norma yang nggak boleh dilangkain kayak selingkuh, something's happen, yang memang benar-benar sudah melebihi dari batas norma yang seharusnya. Dan kalau balikan mungkin lebih buruk. Iya benar. Tapi ya nggak semuanya, karena masing-masing kan beda ya kondisi. Ada yang cuma karena berantem ngambek-ngambekan doang, just because of that, kemudian putus dan kemudian balikan mungkin masih bisa, mungkin. Dan mungkin lebih kuat, jadi lebih belajar. Oh kalau dia kayak gini tuh dia ngambek. Oh ya sudah kita belajar. Iya benar. Tapi kalau udah melebihi batas sih, I don't think it will be good ya, healthy juga sih. Buat dua pihak ya. Kan, tapi hak masing-masing sih, karena resiko ditanggung masing-masing ya, masing-masing penumpang ya. Kita kan tadi cerita dari sisi kita ya, maksudnya menurut kita seperti itu. Tapi ya balik lagi kan resiko dan hasil akhirnya ditanggung sama teman-teman sendiri yang mungkin oleh pemainnya. Iya kita bukan sama. Resiko ditanggung penonton sendiri ya. Karena ya balikan sama mantan juga punya konsekuensi karena kan you move back itu. Tapi ya kalau misalnya jadi move forward bareng bagus. Tapi kalau ternyata kamu balik ternyata juga makin gak sehat, then you move on for good, jangan look back lagi terus mencoba lagi. Kalau dari sisi kamu ya, untuk kalau dari aku sih gitu, karena kalau misalnya there's a reason why you broke up in the first place, itu udah red flagnya di situ kan. Tapi oke, ternyata kalau dilihat lagi mungkin ya childishan sesaat, that's okay, berarti kita ada proses pendewasaan. Why you broke up in the first place then? Iya makanya. Nah kalau udah broke upnya karena value atau karena udah standarnya dia nggak ketemu gitu, destinasi udah beda, visi misi udah beda, sok-sokan mau disatuin lagi cuma karena takut kesepian, takut nggak dapet yang penggantinya, atau mungkin takut mungkin nggak ada yang senyaman sama dia gitu. Itu namanya lower your standard. Exactly. Karena ya itu kayak kamu sebenarnya do it based on your fear kan. Karena kamu kayak cuma takut aja nggak dapet penggantinya. Padahal kita nggak pernah tahu kalau kita jadi pribadi yang lebih baik move on tanpa dia. Nggak taunya mungkin ya kemarin keputusan yang tepat putus gitu. Nah jadi ya balik lagi ini case per case ya. Jadi kita harus lihat lihat dulu kenapa nih putusnya, ini kenapa nih. Betul. Kalau masih dari 1 sampai 10 masih 4 atau 3 ya mungkin masih. Tapi kalau udah parah banget, sudah nilainya di atas 8, parahnya skala parahnya. Mungkin ada baiknya untuk mempertimbangkan untuk enggak ya. Iya betul. Tempted untuk balikan sih pasti ada. Cuma ya jangan karena kamu tempted to do it, you go ke situ karena kamu nggak kuat sendiri gitu. Capek kan udah kebiasa ada cowok, ada cewek, ada pasangan tiba-tiba nggak ada, udahlah mendingan balikan. Padahal sebenarnya hubungannya udah nggak sehat. Nah kita jadi toxic. Nah kalau toxic nanti ya putus lagi. Terus balikan lagi. Putus lagi. Terus ya waktu jalan, umur jalan gitu kan. Itu namanya wasting time. Nah itu. Ini menurut aku sih dari dua topik ini kita tadi bahasnya ini ya, balik lagi sesuai sama kondisi masing-masing ya. Karena kan ini case per case banget. Dan karena teman kita juga nggak cerita kondisi dia, jadi kita lebih kayak kasih pemikiran kita di sini. Cuma kalian yang dengerin boleh nih lebih spesifik. Boleh nih. Boleh loh. Untuk kita mengundang kalian kalau misalnya cerita yang lebih spesifik case-nya minta dibahas, ada spesifik cerita, mungkin cerita kamu, cerita dari yang kamu. Jadi gini loh Koci, spesifiknya tuh seperti ini. Itu boleh banget. Kita makin seru ya, karena makin dapat banyak detail jadi makin bisa gitu. Kalau ini secara general aja kita bahasnya, karena beda-beda nih pasti orang, kita nggak bisa nyamain
pasangan A dengan B putusnya dan balikannya. Oh itu bisa kok balikan, kok saya enggak. Lah beda. Ya, dia putusnya kenapa dulu? Nah yang kamu kenapa? Kayak gitu. Pasti makanya, beda. Exactly. Skala parahnya tuh di mana? Gitu. Makanya jadi ya I hope apa yang tadi kita bahas di 2 topik yang tentang hubungan sama parent, sama balikan sama mantan, kamu kondisikan lagi sama kondisi kamu ya, dan difilter lagi juga sesuai sama keadaan kalian berdua sama pasangannya, sama itu, dan hopefully kalian bisa cerita lagi juga sama yang kita. spesifik. Kita sangat menunggu cerita-cerita itu. Kalau ceritanya masuk kita time to rekaman karena ceritanya udah masuk nih. Dan kalau kalian mau nextnya kirim your own story, your own struggles yang mungkin kalian mau kita bahas, bisa share di sini seperti biasa. Bener. Di sini. Karena kita nggak pernah tahu siapa yang relate dengan cerita kita. Yeah, selalu ada yang relate. There is always be seseorang yang bisa belajar dari pengalaman kita. Amin. Dan semoga episode kita dan yang podcast sebelumnya juga bisa membantu hubungan kamu ya, jadi lebih sehat, Amin. lebih nggak toksik, dan memberkati juga buat sekitar kamu. I think that's it ya for today. Udah cukup padat tadi, dan hopefully kita bisa bahas lagi nih next topic dengan cerita-cerita kalian. And I think that's it for today. Thank you for listening to our podcast episode, and see you di next one. Bye-bye. Dah. Thank you for watching Sam and Sa TV. Don't forget to like, subscribe, and comment.